Di video kali ini, gua bakal jawabin beberapa pertanyaan dari kalian yang menurut gua cukup seru buat kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue lagi pengen nyoba sebuah segmen yang agak berbeda, dimana gue pengen coba jawabin pertanyaan kalian yang gue rasa lumayan menarik buat kita bahas. Jadi pembahasannya santai aja, gue juga jawabannya ya gue langsung baca pertanyaannya dan langsung bikin jawabannya. Jadi unscripted juga, dan gue harap bisa jadi salah satu video yang menarik juga ya. Karena dalam satu video kita jawab beberapa pertanyaan yang diharapkan bisa banyak informasi juga di dalamnya. Sama lumayan kepake kalau misalkan tren kamera lagi agak boring gitu ya, lagi nggak ada produk baru, kita bisa jawabin pertanyaan kalian yang mungkin bisa menutup gap informasi juga yang mungkin selama ini kalian kepo akan satu hal atau keputusan-keputusan tertentu, boleh juga kalian buat tanya dan kita akan bahas di episode kayak gini. Nah, kemarin gue udah sempet ngepost sebuah community post di YouTube, udah banyak juga pertanyaan yang nongol, tapi kita ada pilih beberapa, dan kalau kalian tertarik buat kita bahas juga, nanti kalau ada info-info yang gue rasa atau yang kalian rasa menarik gitu ya buat di pembahasan berikutnya, boleh banget taruh juga di kolom komentar di video ini gitu ya. Jadi nanti akan dipilih oleh tim SM Media dan bakal kita bahas. Oke, ini pertama itu ada pertanyaan dari Panjiarkananta 5306. Segmentasi kamera mirrorless sebagai peralatan pendukung dalam produksi konten mulai tergeser oleh smartphone. Apakah strategi marketing dari brand-brand kamera besar dengan menjual label kamera dengan kemampuan AI prosesor merupakan strategi untuk menghadapi persaingan dengan smartphone? Bisa jadi di masa depan, tapi yang gue lihat sih belum signifikan. Pertama, segmentasi kamera mirrorless tergeser untuk produksi, sebenarnya iya, tapi gesernya nggak terlalu jauh. Jadi, lumayan dahsyat itu memang di ranah entry level ya. Entry level emang udah mulai diganggu banget sama smartphone. Dan kamera yang gue lihat penerapan bahasa AI sendiri, kayak di Sony dengan AI prosesornya gitu ya, itu so far yang gue lihat sih belum terlalu bermain dengan computational photography gitu ya, computational processing yang kayak dilakukan sama si smartphone kebanyakan. Mungkin di masa depan itu jadi satu langkah yang bisa diterapkan sama mereka, tapi yang gue lihat untuk saat ini belum ya. Dan gue masih seneng nih dengan penerapannya sekarang, karena kayak Sony sendiri, AI prosesor yang dia pakai itu tujuannya jelas gitu, untuk perhitungan algoritma autofocus yang lebih akurat, yang terbukti juga memang lebih akurat. Sony salah satu yang, mungkin bukan salah satu lah, emang yang terbaik untuk sekarang autofokusnya gitu ya. Jadi ya menurut gue penerapannya masih gue lihat sih bukan untuk melawan smartphone. Dan kalau kita berbicara untuk soal melawan smartphone sendiri di ranah entry level, menurut gue inovasi yang perlu dibuat oleh para brand-brand kamera justru adalah inovasi secara feature yang bisa memberikan hasil bagus secara instan gitu ya. Tidak necessarily dengan kata-kata AI. Karena gini, kita bisa lihat ranah kamera tuh susah banget sekarang buat lawan smartphone, terutama di ranah entry level ya. Dan masih ada, tapi salah satu kamera yang menurut gue inovasinya tuh lumayan punya value yang sangat menarik dibandingkan dengan smartphone. Tapi bukan mirrorless ya. Jadi kalau kalian lihat kamera kayak si Osmo Pocket 3, menurut gue itu adalah inovasi kamera yang profesional gitu ya. Kamera yang tulen sebuah kamera, bukan dalam sebuah smartphone. Itu menurut gue yang sangat pragmatis gitu. Bener-bener ya orang suka. Sampai dia umurnya udah hampir 2 tahun kali ya. Sampai sekarang itu orang masih cari terus gitu. Stoknya masih agak susah. Karena memang secara praktek dia emang berguna gitu. Untuk melawan smartphone. Dia bener-bener kamera yang seinstan smartphone. Makanya cepet point and shoot. Tapi gambar langsung stabil gitu kan. Dengan gimbalnya yang dia udah langsung built-in juga. Gambar lebih bagus juga, dapat bokehnya dibandingkan smartphone karena dia udah pakai sensor 1 inch juga kalau di si Osmo Pocket 3. Jadi menurut gue inovasi-inovasi seperti itulah yang perlu untuk diterapkan oleh kamera gitu. Tidak perlu untuk pakai kata-kata AI. Karena kata-kata AI ini ya kalau emang dipakai buat autofocus dan lain sebagainya ya balik lagi lah ke practical use-nya aja gitu. Gue tidak akan suka kalau misalkan kedepannya ini dipakai sebagai marketing gimmick untuk melawan smartphone gitu. Udah ada sih gimmick-gimmick ya, Sony itu kan bisa ngikut gitu ya, bisa kayak ada layarnya tuh following. Tapi ya yang gue lihat prakteknya masih oke lah, nggak terlalu gimmicky. Selanjutnya ini ada dari Wahyu Eka 6404. Bang, bahas sensor kamera 1 inch sama teknologi stack sensor di kamera flagship smartphone. Seberapa penting dan unggulnya teknologi itu. Nah ini juga ngasih gambaran ya, kalau smartphone udah mulai gitu ya, mulai
ngeganggu ranah kamera. Karena ya di smartphone pun penerapannya udah lumayan oke. Kayak contohnya ada sensor 1 inch dan juga ada stack sensor. Jadi gini, sebenarnya kedua teknologi tersebut, sensor 1 inch, itu masalah ukuran pertama 1 inch, dan stack sensor itu masalah cara si sensor readout-nya, cara dia mengambil gambar. Dia bisa lebih cepat gitu kan untuk ngambil data dari si sensornya. Tapi gini, dari masing-masing itu sebenarnya ada benefitnya dan itu lumayan signifikan. Kayak ukuran sensor nih, dengan ukuran sensor lebih gede, kita biasanya bisa dapat depth of field yang lebih shallow. Kita bisa dapat gambar-gambar yang lebih bokeh gitu ya, ada focus file off-nya kalau misalkan kita lagi moto, dan itu memang berasa kalau di sensor-sensor yang semakin gede itu depth of field-nya akan semakin terlihat gitu ya. Dan itu juga berlaku di kamera profesional, kayak makanya dari dulu tuh orang dibandingkan pakai APS-C banyak yang lebih sukanya full frame gitu kan, karena dengan sensor yang lebih gede bisa dapat bokeh yang ya bahasanya lebih creamy gitu kan, lebih dalam gitu. Jadi ya itu berlaku juga di ranah kamera dengan sensor yang agak kecil kayak kamera smartphone. Kalau stack sensor itu dia biasanya membuat si kamera itu possible ngambil gambarnya cepet ya. Jadi dia kayak buat sport fotografi dan lain sebagainya, itu dia ngambilnya bisa lebih cepat, atau kalau kita ngambil pergerakan-pergerakan cepat, itu akan minim rolling shutter kalau pakai stack sensor. Cuman masalahnya gini, di smartphone yang gua lihat optimisasinya tuh masih agak gimmicky untuk kedua teknologi ini. Untuk stack sensor, sebenarnya sih stack sensor lumayan oke ya, karena readout-nya emang real lebih cepet, tapi dalam prakteknya itu nggak terlalu signifikan lah, karena smartphone juga sensornya selama ini kecil gitu kan. Nah, di sini ya kalau di HP gua rasa belum signifikan lah, karena untuk kita ngambil yang apa ya kayak fotografi sport dan lain sebagainya di HP itu belum ada breakthrough yang gimana-gimana. Dan soal 1 inch-nya sendiri itu belakangan masih agak gimmicky juga, karena dengan ukuran sensor yang lebih gede, dia akan butuh ruang lensa yang juga lebih gede gitu, yang menghasilkan kamera BAM smartphone itu bakal lebih gede. Sony itu udah bikin kamera dengan sensor 1 inch, itu Sony Xperia Pro Eye kalau nggak salah, dan mungkin salah satu kembarannya juga ada Sharp, kalau nggak salah ya. Sharp itu ada yang HP-nya mirip-mirip Sony, Sharp atau Leica gitu, gue lupa. Leica juga ada bikin HP itu mirip-mirip si Sony Xperia juga. Cuman mereka itu menerapkan sensor 1 inch yang dipakai, yang secara hardware sensor 1 inch, tapi ruang gambar yang dipakai itu bukan 1 inch gitu, karena mereka si lensanya sendiri itu tidak memanfaatkan keseluruhan ruang gambarnya untuk mempertahankan ukuran kameranya atau ukuran HP-nya yang tetap tipis. Ada sih smartphone yang kayaknya make full, tapi setahu gue itu baru si Pura, kalau nggak salah Huawei Pura gitu ya, atau ya beberapa ada brand China lain yang pakai juga. Selanjutnya ada dari Shutter_project_id. Ini gue kayaknya lumayan sering lihat lu komen juga ya. Jadi thank you karena komen kalian juga bentuk support ke kita gitu kan. Nah, di sini dia ngasih pertanyaan, "Bang, jawab pertanyaan saya kalau bisa. Saya curiga ST Media kayak produksi di tahun 2024 akhir, kamera yang banyak dipakai itu Sony, bukan Fujifilm. Kayaknya, dan 2025 kayak ST Media pakai Sony juga, kamera X, kameranya maksudnya, sebagai tulang punggung." Sebenarnya penggunaan kata-katanya agak harus dirapihin ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Mungkin 20% pakai HP iPhone dan 10% pakai action cam, terutama pakai DJI Osmo 3. Semoga tebakan saya mengarah ke benar. Kalau benar, kasih alasannya. Oke. Kita nggak moving ke Sony. Untuk sekedar menjawab aja, kita masih produksi pakai Fujifilm, kita juga pakai Fujifilm di sini. Tapi kita beberapa kali tetap pakai Sony juga karena kita ada kamera Sony juga di sini. Cuman memang yang masuk ke dalam in-frame paling sering itu Sony gitu. Buat hiasan gambar kita tuh nih kayak di sini ada FX3. Ini juga bukan punya gue, ini dipinjemin dari perusahaan kamera profesional. Tapi ya memang di akhir-akhir tahun lalu, dan gue minjemnya memang akhir tahun lalu juga ya, itu emang kelihatan banyak banget kita nongol kamera Sony in frame gitu ya. Tapi di belakang buat syuting kita masih pakai Fujifilm gitu, biar warnanya seragam juga gitu kan. Dan emang so far sih masih lebih instan dapat warna yang gue suka itu dari ya Fujifilm yang kita pakai gitu. Lalu untuk pakai iPhone, ya nggak nyampe 10% juga lah. Video essay itu kan lumayan banyak ya sebenarnya. Pakai iPhone ya mungkin sekitar 5% mungkin. Ada beberapa video pakai iPhone, termasuk video pertama waktu kita pindahin ke sini ya. Yang kemarin itu gue bahas apa sih? Kayak gear terbaik 2024 gitu ya yang pernah gue bahas.
itu juga pakai iPhone. Dan nggak ada yang komplain kalau kita video tersebut pakai iPhone gitu. Jadi memang ada beberapa video yang kita sisip-sisipin pakai iPhone, tapi gear utama kita sampai sekarang itu masih di Fujifilm. Dari Khalid Din Skywalker 3295. Titik pertanyaan, mic wireless terbaik sejauh ini di bawah sejuta. Kalau di bawah sejuta sih sebenarnya yang masih terngiang di gua, langsung di otak gua tuh, di luar otak maksudnya ya, langsung gua kepikiran itu Takara Intro X3. Cuman kalau kalian budgetnya lebih fleksibel, kalian bisa pakai budget tinggi. Sebenarnya sekarang lagi banyak banget racun-racun. Kayak kita pakai Lark M2, lalu sekarang gua pakai DJI Mini gitu kan. Sama Lark itu baru keluarin mic baru lagi kalau nggak salah, M2S atau apa gitu yang modelnya jepit, itu lumayan menarik juga. Dan gue yakin kualitas suaranya ya kalau mirip dengan DJI Mini atau si Lark M2 aja itu juga udah cakep banget. Terakhir ini lumayan seru ya, pertanyaan dari Agus MVI1. Bahas kenapa Nikon selalu jadi bulian? Apakah overpriced pada masanya yang bikin lensa-lensa third party juga jarang? Ekosistem nggak se-fleksibel Sony dan Canon. Lalu dia dijawab juga nih sama ZQ. User Nikon tuh dulunya paling batu. Sekarang Nikon cuma ngais-ngais dari sisa penjualan Canon dan Sony. Makanya Nikon banyak kena bully karena usernya. Oke, ini baru yang seru-seru kayak gini nih. Gue sih nggak merasa Nikon jadi bulian ya. Tapi memang ada masanya ketika Nikon itu jadi bulian. Cuman itu gue nggak merasa itu lumayan general ya. Gue merasanya gue yang membuli gitu. Karena dulu kita buat akses ke Nikon itu susah banget. Cuman ini real nih, gue harus disclaimer dulu kali ya. Sorry kalau ada fotografer Nikon atau kawan-kawan ambasador Nikon nonton gitu kan. Tapi gue mengalami hal yang seperti dijelaskan di sini. Jadi beberapa kali tuh dulu ada salah satu viewers gue yang lumayan Nikon keras banget gitu ya. Setiap kita bahas kamera apapun, dia akan lawan dengan kamera Nikon yang terbaik gitu. Wah, Nikon lebih bagus di sini, Nikon lebih bagus di situ. Tapi balik lagi, ini tidak merepresentasikan seluruh usernya, cuman ini adalah real yang kita rasakan. Jadi apalagi dulu Esteh tuh kayak agak-agak musuh sama Nikon gitu ya, zaman-zaman 2019 gitu. Zaman-zaman Z baru keluar. Itu orang emang keras banget, tiap gue bahas apapun dia arahin lagi ke Nikon. Sampai terakhir tuh lumayan ironis. Jadi waktu Z30 keluar, kita bikin video reviewnya juga, kita bahas Z30. Dia komen di situ, "Yah, sayang banget di Indonesia kelamaan masukin Z30. Gue udah beli ZVS10." Jadi, dan itu lumayan, makanya gue masih terngiang gitu ya komennya, karena itu lumayan dahsyat sih. Karena kita baca juga kalau ada komentar gitu, kita juga baca kalau ada komentar, dan salah satu komentar yang waktu itu usernya lumayan menonjol yaitu karena kita nyebelin banget nih orang nih gitu, apa-apa Nikon. Sekarang lagi ada sebenarnya yang Canon. Sekarang yang Canon nih lagi ada user yang tiap kalau komen nih kayak wah Canon cinta mati banget. Cuma dulu Nikon tuh dia, nih orang satu nih. Cuma gue kurang setuju kalau sekarang ini agak kurang berlaku sebenarnya, karena Nikon tuh gue lumayan salut sebenarnya. Nikon secara global ya, Nikon mulai mengejar ketertinggalannya dengan sangat profesional. Mereka mengeluarkan inovasi-inovasi di kamera full frame-nya itu luar biasa. Dan kalau kita berbicara ekosistem, Nikon sekarang jauh lebih fleksibel dibandingkan Canon. Jauh lebih fleksibel dibandingkan Canon, karena lensa third party kalian udah punya banyak pilihan, kayak dari Viltrox itu udah mulai bikin, Mike juga kalau nggak salah udah bikin Z-mount gitu kan. Dan ya kemarin belum lama mungkin kalian bisa cek, baru-baru juga Viltrox itu meluncurkan adapter buat pakai lensa Sony di kameranya Nikon gitu. Itu kayak dulu sebenarnya udah ada, dulu yang terkenal itu punyanya Megadab. Cuman ya mungkin karena waktu itu dia pertama, jadi harganya agak mahal gitu kan, dan mungkin compatibility-nya belum sebagus itu. Sekarang dengan Viltrox bikin harusnya jadi jauh lebih murah, dan ya adaptasinya bakal lebih oke lagi. Ini mungkin komennya berlaku di zaman DSLR ya, karena dulu ya termasuk yang dua poli gitu, Canon sama Nikon. Tapi untuk sekarang sih Nikon ya untuk ekosistemnya udah lebih terbuka. Cuman satu sih yang gua harus sampaikan ke Nikon, terlepas dari berbagai inovasinya yang menurut gua udah sangat-sangat menarik sekarang, kamera hybridnya gila-gila, full frame-nya terutama ya. APS-C-nya tolong diperbarui, diperbaiki, diberikan inovasi yang lebih menarik gitu ya. Ranah entry level lah. APS-C-nya kayak Z50 Mark II kemarin,
ya itu oke lah as refreshment gitu. Cuman gue punya ekspektasi lebih kemarin di Z50 Mark II, atau ya kalau kalian ada kepikiran seri baru lagi, Z40 mungkin atau Z berapa gitu ya, gue harap bisa memberikan inovasi yang lebih menarik. Z30 juga gue harap Z30 yang Mark II-nya mungkin itu bakal lebih seru lagi dibandingkan dari Z50 ke Z50 Mark II. Ya itu sedikit pendapat gue seputar si Nikon, dan gue harap kedepannya bisa lebih di seri APS-C-nya bisa lebih menarik lagi. Walaupun ya full frame-nya lumayan memuaskan lah. Untuk di tahun lalu ya, di tahun 2024 full frame-nya memuaskan. Cuma APS-C-nya perlu lebih digenjot lagi. Tapi ya, itu sedikit pertanyaan yang kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa paling nggak mengisi waktu kalian lah. Dan nambahin sedikit wawasan kalian. Sama ya, kalau misalkan kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru buat kita bahas lagi ke depannya, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja sih. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.